Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin menjadi hari yang melelahkan. Mungkin banyak hal yang sudah kita lalui. Ada yang membuat kita tersenyum, ada yang membuat kita bersyukur. Tetapi mungkin ada juga sesuatu yang membuat hati kita terluka. Mungkin ada perkataan seseorang yang masih terngiang-ngiang di pikiran. Mungkin ada masalah yang belum menemukan jalan keluar. Atau mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa aku harus melalui semua ini? Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Ketika hidup terasa berat, kita sering berharap Tuhan segera mengangkat kesusahan itu. Kita ingin masalah selesai. Kita ingin keadaan berubah. Kita ingin semuanya kembali seperti semula. Tetapi malam ini, Firman Tuhan mengajak kita melihat kesusahan dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita baca bersama Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sahabat terkasih, ayat ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin tertindas atau mengalami kesusahan bisa disebut baik? Bukankah kesusahan itu menyakitkan? Bukankah ada malam-malam ketika kita menangis karena tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi? Tetapi pemazmur menemukan sesuatu yang sangat dalam. Kesusahan bisa menjadi guru yang membawa kita semakin mengenal Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ketika dia jatuh, tentu dia menangis. Bagi anak itu, jatuh terasa menyakitkan. Tetapi orang tuanya tidak selalu mencegah setiap kejatuhan. Karena ada proses yang sedang dipelajari. Dia belajar berdiri. Dia belajar menjaga keseimbangan. Dia belajar mencoba lagi. Dan suatu hari, dia bisa berjalan sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pelajari ketika hidup selalu berjalan sesuai keinginan. Ketika semuanya mudah, kita mungkin merasa kuat. Ketika semua kebutuhan tercukupi, kita mungkin merasa tidak membutuhkan siapapun. Ketika doa kita selalu dijawab sesuai harapan, kita mungkin mudah berkata bahwa kita percaya Tuhan. Tetapi ketika kesusahan datang, disitulah iman kita diuji. Disitulah kita belajar berserah. Disitulah kita belajar bahwa kekuatan kita terbatas. Dan disitulah kita bisa semakin memahami bahwa Tuhan tetap baik, bahkan ketika keadaan tidak baik. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan perkataan pemazmur. Dia berkata, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi, ada sebab dan akibat. Kesusahan yang dia alami membuat dia belajar. Sebelum mengalami kesusahan, mungkin dia mengetahui firman Tuhan. Tetapi setelah melewati kesusahan, dia mulai mengalami sendiri kebenaran firman itu dalam kehidupannya. Sahabat terkasih, ada perbedaan antara mengetahui Tuhan dengan pikiran dan mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup. Ketika kita membaca bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, kita bisa memahaminya secara teori. Tetapi ketika kita berada dalam masalah dan Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan, kita mulai mengalaminya. Ketika kita membaca bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, kita bisa mempercayainya dengan pikiran. Tapi ketika kita berada dalam lembah kehidupan,
dan ternyata Tuhan tetap memelihara kita. Kita mulai mengalaminya secara pribadi. Itulah sebabnya terkadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari sebuah proses. Bukan karena Dia tidak peduli, bukan karena Dia tidak mendengar doa kita, tetapi mungkin ada sesuatu yang sedang Tuhan ajarkan melalui proses tersebut. Sahabat terkasih, ada dua kemungkinan ketika kita mengalami kesusahan. Kita bisa menjadi semakin pahit, atau kita bisa menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Kesusahan bisa membuat kita berkata, "Tuhan tidak adil kepadaku." Tapi kesusahan juga bisa membuat kita berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku mau belajar percaya kepadamu." Kesusahan bisa membuat hati kita keras, tetapi kesusahan juga bisa membuat kita semakin rendah hati. Kesusahan bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kesusahan juga bisa menjadi alasan kita berlutut lebih dalam di hadapannya. Karena itu, jangan hanya bertanya, "Kapan masalah ini selesai?" Mari kita juga bertanya, "Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan kepadaku melalui semua ini?" Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih sabar. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengampuni. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tidak lagi mengandalkan manusia. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih menghargai hal-hal sederhana. Mungkin Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah tingkat iman yang lebih dalam. Kita tidak selalu bisa memilih proses yang kita lalui, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon proses itu. Sahabat terkasih, malam ini jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita hanya karena hidup sedang berat. Air mata yang jatuh tidak berarti Tuhan tidak peduli. Doa yang belum terjawab bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Pintu yang belum terbuka bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dan proses yang panjang bukan berarti Tuhan sedang melupakan kita. Ada kalanya kita baru memahami maksud Tuhan setelah kita melewati prosesnya. Seperti seorang yang melihat sebuah lukisan dari jarak dekat. Dia mungkin hanya melihat garis-garis yang tidak beraturan. Tetapi ketika dia mundur dan melihat keseluruhan lukisan, barulah dia mengerti bahwa setiap garis ternyata memiliki tempat. Demikian juga kehidupan kita. Hari ini mungkin kita hanya melihat kesulitan. Kita belum melihat gambaran besarnya. Tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan kita. Karena itu, tetaplah percaya. Jika hari ini kita jatuh, Tuhan sanggup mengangkat kita. Jika hari ini kita menangis, Tuhan mengetahui air mata kita. Jika hari ini kita merasa lemah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Dan jika hari ini kita sedang berada dalam proses yang tidak kita mengerti, tetaplah belajar dari Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita lihat kembali hari yang sudah kita lalui. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Mungkin ada sesuatu yang membuat kita kecewa. Mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin ada perkataan yang menyakitkan. Jangan buru-buru membuang semuanya sebagai hal yang buruk. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Karena bisa jadi pengalaman yang hari ini membuat kita menangis, justru menjadi sesuatu yang kelak membuat kita berkata, "Ternyata Tuhan sedang membentukku."
Dan suatu hari nanti, kita mungkin melihat kembali perjalanan hidup kita dan menyadari kesusahan itu memang tidak mudah, tetapi Tuhan memakainya untuk membuatku semakin dekat kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan hati kami. Ada yang malam ini penuh sukacita, ada yang bersyukur. Tetapi mungkin ada juga yang sedang menangis dalam diam. Ada yang sedang kecewa. Ada yang sedang menghadapi masalah yang belum selesai. Ada yang sedang bertanya, mengapa harus mengalami proses yang begitu berat? Bapa, kami tidak selalu mengerti jalan-Mu. Kami tidak selalu memahami mengapa Engkau mengizinkan kesusahan datang dalam hidup kami. Tetapi malam ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Ajarlah kami melihat bahwa setiap proses dapat Engkau pakai untuk membentuk kehidupan kami. Ketika kami sedang berada dalam kesesakan, jangan biarkan hati kami menjadi pahit. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Sebaliknya, tariklah kami kembali semakin dekat kepadamu. Berikan kami hati yang mau dibentuk. Berikan kami iman yang tetap percaya meskipun belum melihat jawaban. Jika hari ini ada luka dalam hati kami, jamalah dan pulihkan kami. Jika ada kekhawatiran, berikanlah damai sejahtera-Mu. Jika ada kesalahan yang kami lakukan, berikan kami kerendahan hati untuk belajar dan berubah. Dan jika ada kesusahan yang masih harus kami lalui, berikan kami kekuatan untuk menjalaninya bersama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menyanyiakan setiap proses dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap memegang tangan-Mu. Malam ini, kami menyerahkan semua beban, kekhawatiran, kekecewaan, dan pertanyaan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat beristirahat dengan tenang, karena kami tahu hidup kami ada di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya kita juga mengingat bahwa Tuhan dapat memakai setiap proses untuk mengajar, membentuk, dan mendewasakan iman kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.